Kita lanjut bahas PTTA Dunia Para Dewa episode 171. Oke lah, gak usah banyak memang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyen telah mampu merasakan beberapa perubahan kualitatif yang terjadi di dalam lautan kesadaran jiwanya. Dan Soyen tahu bahwa akhirnya dia telah mengambil sebuah langkah yang kecil untuk menuju kekuatan jiwa alam tahap Yi. Meskipun Soyen masih jauh dari alam tahap Yi yang sebenarnya, namun dia telah melihat sekilas tentang pintu gerbang menuju alam itu. Dan hal ini membuat Soyen sangat yakin bahwa suatu hari nanti dia akan bisa melangkah melewati pintu gerbang menuju alam tahap Yi tersebut. Soyen melihat ke arah langit dan kemudian dia berkata, "Terima kasih banyak senior atas bantuanmu yang sangat besar ini." Sebuah perasaan sedih muncul di dalam hati Soyen. Bahkan tanpa sadar, air matanya telah turun membasahi pipinya ketika dia memikirkan tentang senior kecapi. Tiba-tiba saja terdengarlah suara dari senior kecapi yang telah menyatu sempurna dengan langit di dalam lautan kesadaran jiwa Soyen ini. Orang kuat tidak membutuhkan air mata. Kau bisa memahami banyak hal, itu sungguh luar biasa dan di luar dugaanku. Kau bahkan jauh lebih kuat daripada diriku yang dulu, dan semua yang kulakukan tampaknya telah sepadan. Setelah bertahun-tahun kesepian di dalam dunia ini, aku juga merasa lelah, dan pergi dari dunia adalah pembebasan terbesar dariku. Jadi kau tidak perlu bersedih seperti itu. Jangan tinggalkan kesan yang cengeng di saat-saat terakhirku. Mendengarkan kata-kata dari senior kecapi, Soyen memaksakan senyuman dan kemudian dia mengusap air matanya. Senior kecapi kembali berbicara, "Itu lebih baik. Waktuku benar-benar hampir habis. Jika kau memiliki sebuah masalah kultivasi lainnya, kau bisa tanyakan padaku." Soyen langsung mengaktifkan teknik bertarung jiwa langit yang dingin, dan pada saat ini kata-kata pun terasa hambar dan tak berdaya. Namun karena kesedihan di dalam lubuk hatinya, teknik langit yang dingin benar-benar dilepaskan oleh Soyen tampak sangat hikmat. Alasan dia memilih mengeluarkan teknik langit yang dingin adalah karena teknik Do yang satu ini paling membingungkan bagi Soyen di antara seluruh teknik yang dia miliki. Dan senior kecapi merupakan orang yang cukup terampil dalam hal kekuatan jiwa. Mungkin dia bisa membantu Soyen mengatasi kebingungan tentang langit yang dingin. Soyen pun mulai menjelaskan teknik ini kepada sang senior kecapi. Teknik yang aku keluarkan ini bernama langit yang dingin. Sampai hari ini aku masih belum mengetahui tingkatannya, dan aku hanya membaginya menjadi 4 alam saja berdasarkan pemahamanku: kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan juga kebahagiaan. Tapi aku selalu merasa bahwa teknik ini memiliki sebuah ruang tak terbatas untuk ditingkatkan, dan apa yang telah aku kuasai hanyalah pada permukaan saja. Senior kecapi tidak berkata apa-apa semenjak Soyen melepaskan teknik langit yang dingin, namun wajahnya telah dipenuhi keterkejutan. Beberapa saat kemudian dia tersadar menatap Soyen menghela nafas. "Aku tidak menyangka bahwa kau bisa menggunakan teknik Do ini. Benar-benar melebihi ekspektasiku." Melihat dan juga mendengar suara dari senior kecapi yang tidak biasa, Soyen pun berkata, "Senior." Dia bertanya-tanya, mungkinkah senior kecapi ini dengan kultivasi yang menakjubkan bisa mengatakan hal seperti itu? Mungkinkah dia benar-benar mengetahui atau pernah melihat teknik yang satu ini? Melihat Soyen bertanya dengan gugup, senior kecapi hanya tersenyum. "Nak, kau tidak perlu gugup seperti itu. Bagimu, di alam yang saat ini mampu melepaskan teknik Do langit yang dingin, kau bisa dianggap seorang talenta yang luar biasa. Apakah kau tahu bahwa teknik Domu ini seharusnya bukan milik seorang di alam kaisar?" Soyen benar-benar cukup mengagumi wawasan dari senior kecapi. Dengan hormat dia menjawab, "Junior cukup menyadari tentang hal ini, dan seseorang yang telah memberiku teknik ini pernah mengatakan bahwa dengan kekuatan jiwaku di puncak alam kaisar, aku bahkan hanya bisa mengaktifkannya dengan susah payah. Namun junior ini awalnya tidak menganggap serius, tapi kemudian aku menyadari seberapapun aku memikirkannya, aku tidak mampu memahami batasan dari teknik ini."
Senior, mungkin dengan pengetahuanmu yang sangat luas, kau bisa memberikan aku sedikit pencerahan. Senior kecapi pun menimpali, untuk bisa memberikan teknik do seperti itu padamu, ahli itu pasti memiliki hubungan yang cukup dekat dengan dirimu, bukan? Senior kecapi bertanya, karena dia tidak tahu bahwa teknik itu telah diberikan oleh Zhan Lao. Zhou Yan menjawab dengan jujur, benar, orang itu bisa dikatakan adalah guru dariku. Tatapan mata dari senior kecapi terhadap Zhou Yan menjadi cukup aneh, dan dia pun mengatakan, tidak heran, kau begitu luar biasa di usia yang masih sangat muda. Jadi kau memiliki guru yang sangat luar biasa. Apalagi yang gurumu katakan itu pada dirimu? Zhou Yan menimpali. Guru berkata bahwa dia juga tidak mengetahui tingkatan dari teknik do ini, dan apapun yang bisa kupahami, bisa kulepaskan. Dan seberapa tinggi jangkauannya bergantung pada kemampuan pemahamanku. Senior kecapi tertawa. Menarik, sungguh-sungguh menarik. Gurumu memang bukan orang biasa. Zhou Yan merasa bingung dan berpikir bahwa Zhan Lao memang tentu saja bukan orang biasa. Dia bisa muncul dan juga menghilang kapan saja dia mau, dan Zhan Lao telah mengikuti Zhou Yan begitu lama. Namun Zhou Yan masih belum mengetahui latar belakang dari orang itu. Jadi bagaimana mungkin dia bisa dianggap sebagai orang yang biasa? Tapi apa yang lucu dari itu sehingga membuat senior kecapi harus tertawa? Tak lama kemudian tawa dari senior kecapi pun mereda. Dia melihat pada Zhou Yan sambil mengatakan, gurumu tidak salah. Teknik do ini kekuatannya memang bergantung pada seberapa banyak yang bisa kau pahami dan juga seberapa tinggi yang bisa kau jangkau. Itu sepenuhnya memang bergantung pada kemampuan pemahamanmu. Zhou Yan menggerutu di dalam hati. Itu tadi kan kata-kataku. Sama artinya kau tidak mengatakan apapun dong. Zhou Yan kemudian memberanikan diri untuk bertanya, senior, teknik do ini sebenarnya tergantung pada peringkat apa? Zhou Yan pun menunggu jawaban dari senior kecapi. Tapi yang dia terima hanyalah sesuatu yang cukup mencengangkan, karena senior kecapi berkata, jawabanku sama dengan jawaban gurumu. Secara keseluruhan ini adalah teknik bertarung jiwa yang sama sekali tidak boleh kau lepaskan. Semakin jauh kau mengembangkannya, semakin besar kejutan yang akan kau temukan. Bahkan kejutan yang mungkin bisa melampaui surga. Mendengarkan kata-kata dari senior kecapi membuat hati Zhou Yan yang awalnya tegang akhirnya sedikit lebih tenang, dan bahkan dia juga cukup terkejut untuk saat ini. Meskipun sudah lama Zhou Yan mengetahui bahwa teknik langit yang dingin memang bukanlah teknik yang sederhana, baru setelah mendengar kata-kata dari senior kecapi, dia menyadari bahwa teknik ini tidak boleh diremehkan peringkatnya. Dan mungkinkah sebuah teknik yang tidak bisa diungkapkan kehebatannya adalah teknik yang rendah? Tentu saja bukan. Zhou Yan melihat pada senior kecapi, lalu dia mengatakan, senior, tolong bimbing aku mengenai kekurangan dalam kultivasi teknik do ini. Zhou Yan benar-benar berharap bahwa senior kecapi bisa membimbingnya di dalam kultivasi dari teknik langit yang dingin. Namun senior kecapi hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan serius, sangat-sangat sulit untuk menguasai teknik do ini di puncak alam kaisar. Namun karena kau memiliki roh hantu di dalam dirimu, dan aku juga mencium aroma seorang alkemis dari kekuatan jiwamu, itulah sebabnya kau tidak merasa terlalu canggung atau sulit untuk melakukannya. Meskipun kekuatan jiwamu jauh lebih kuat daripada orang lain di alam dan juga di tingkat yang sama karena berbagai alasan, kemampuan pemahamanmu yang luar biasa adalah alasan sebenarnya kenapa teknik ini bisa melepaskan kekuatannya. Kau telah memahami 4 alam, yaitu sukacita, amarah, kesedihan, dan juga kebahagiaan dalam teknik do itu. Tapi tahukah kau bahwa 4 alam ini merupakan batas yang bisa kau pahami di puncak alam kaisar, dan itu sudah bisa dianggap luar biasa, menunjukkan bahwa kau memiliki sebuah pemahaman jiwa yang sangat kuat. Alam itu mampu menggerakkan kekuatan terbesar dan juga tak terbatas. Mungkin kau sendiri tidak menyadari potensi tentang hal ini kan? Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian senior kecapi sambil tersenyum kembali mengatakan, baiklah, awalnya aku ingin mengobrol lebih lama dengan dirimu,
Tapi aku benar-benar tidak punya waktu. Jadi aku hanya bisa mempersingkat cerita ini. Sebenarnya teknik Do yang kau memiliki sebuah satu alam. Seperti namanya, langit yang dingin. Tapi hal ini membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat kuat serta ekstrim. Jadi kau hanya bisa maju secara bertahap, bertransisi selangkah demi selangkah. Artinya, begitu kau mencapai alam yang lebih tinggi, kau pasti akan bisa menemukan bahwa 4 alam, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan juga kebahagiaan yang telah kau pahami hanyalah sebuah bentuk-bentuk kendali yang berbeda. Menurut pendapat dari diriku secara pribadi, kekuatan sejati dari teknik Do ini adalah langit yang dingin dengan satu ledakan kemarahan. Diawali dengan sebuah kemarahan, lalu berubah menjadi dingin. Itu adalah arah yang harus kau capai dan menjadi patokanmu. Soyen pun bergumam, marah terlebih dahulu, lalu berubah menjadi dingin. Marah lebih dahulu, berubah menjadi dingin. Soyen menggumamkan kata-kata ini dan tiba-tiba saya merasakan sedikit pencerahan. Sebagian kabut misterius yang telah menyelimuti teknik langit yang dingin seolah-olah juga perlahan akan terbuka. Soyen kembali berkata, ya juga ya. Semakin kuat sebuah teknik Do, maka teknik itu harus berfokus pada satu aspek. Yang terkuat adalah yang paling ekstrim di dalam satu domain atau satu alam. Bagaimana mungkin aku selama ini tidak memikirkan prinsip sederhana seperti itu? Dan jauh lebih lagi, tingkatan teknik bertarung jiwa ini adalah tingkatan yang bahkan 2 ahli seperti Zanlao dan juga senior kecapi pun enggan untuk mengungkapkannya karena tingkatannya sangatlah tinggi. Dan teknik seperti ini memang seperti apa yang dikatakan oleh senior kecapi. Tidak peduli seberapa banyak bentuknya, pada akhirnya semuanya hanyalah satu. Mengingat kembali sebuah keyakinan bahwa pemahamannya tentang langit yang dingin sebelumnya cukup baik, membuat wajah dari Soyen sedikit memerah. Namun Soyen masih memiliki sebuah keraguan dan dia tak kuasa bertanya, senior, ketika semua alam atau domain yang berbeda bergabung menjadi satu, apakah kemampuan asli dari teknik Do ini untuk memulihkan seluruh kehidupan dalam jangkauannya masih akan ada? Karena kemampuan teknik langit yang dingin selalu menjadi kebanggaan terbesar bagi Soyen, dan Soyen bahkan berfantasi bahwa begitu kekuatan jiwanya berkembang lebih jauh, dia akan bisa membangkitkan kembali rekan satu tim yang terlindungi oleh teknik Do ini. Dan bukankah itu akan menjadi kemampuan yang luar biasa? Senior kecapi pun tertawa. Kau berbicara tentang memulihkan bunga dan juga tanaman dalam jangkauan teknik Do kan? Kau pikir karena bunga dan tanaman layu bisa dipulihkan? Benar begitu? Dan selama kekuatan jiwamu cukup kuat, memulihkan orang yang telah meninggal juga seharusnya tidak masalah kan? Tanpa menunggu jawaban dari seorang Soyen, senior kecapi kembali mengatakan, memulihkan beberapa bentuk kehidupan yang sangat lemah itu sangatlah mungkin. Karena semakin lemah makhluk yang akan dipulihkan, semakin sedikit kekuatan jiwa yang kau butuhkan. Tapi jika kau ingin memulihkan Dodi dengan kekuatan jiwamu, yang kau butuhkan adalah kekuatan jiwa yang sangat ekstrim. Bahkan hanya untuk seorang Dodi bintang 1 saja, dengan kultivasi dari diriku yang telah mendekati tahap menengah dari kekuatan jiwa alam Si, itu masih tidak mungkin. Tapi sebenarnya aku juga tidak tahu, atau lebih tepatnya aku tidak percaya diri, karena bahkan selama hidupku aku belum pernah melihat siapapun bisa membangkitkan orang yang mati atau memulihkan kekuatan dari orang yang lemah menggunakan sebuah teknik Do. Soyen langsung tercengang. Wajahnya pun dipenuhi sebuah kekecewaan. Melihat Soyen cukup kecewa seperti itu, senior kecapi pun berkata, sebenarnya ini adalah hal yang normal. Jika tidak, hanya dengan satu pikiranmu saja, mungkin kau akan bisa mengubah takdir orang, dan itu bisa dianggap menentang kekuatan surga. Jika ini benar-benar terjadi, bukankah sama artinya kau dengan pemberontak aturan langit dan bumi? Soyen tertawa. Senior, benar. Apa yang kau katakan memang benar. Junior ini terlalu naif. Senior kecapi pun sambil tersenyum dia menimpali. Sebenarnya bagus kau telah mengangkat masalah ini. Dengan begitu kau bisa menghindari sebuah penyimpangan dari arah utama penelitianmu tentang teknik Do langit yang dingin dan kemudian mengambil jalan yang memutar. Ingat, ketika kekuatan jiwamu nanti benar-benar mencapai terobosan,
ke tahap alam Yi, maka arah dari teknik Domu secara bertahap harus menyatu. Jangan sampai teralihkan pada hal yang lainnya. Setelah mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja tubuh dari senior kecapi yang berubah menjadi sangat transparan. Dia pun menjadi gumpalan asap tipis dan menghilang di dalam lautan kesadaran milik Xiaoyan ini. Setelah senior kecapi lenyap, kekuatan jiwa yang meresap di dalam lautan kesadaran jiwa Xiaoyan menjadi tanpa pemilik. Di bawah referensi terakhir dari kekuatan asal-usul jiwanya, kekuatan itu tampaknya telah menemukan sebuah jalan keluar dan kemudian mengalir ke dalam tubuh dari Xiaoyan. Roh hantu yang berada di dalam diri Xiaoyan tiba-tiba saja juga langsung melonjak. Menatap kosong pada lautan kesadaran jiwanya sendiri, Xiaoyan tanpa sadar mengulurkan tangannya. Dia ingin meraih sesuatu, tapi yang ada di hadapannya hanyalah sebuah kehampaan, membuat hati Xiaoyan terasa cukup dingin. Xiaoyan tanpa sadar kembali mengeluarkan air matanya, dan dia benar-benar bersyukur karena mendapatkan sebuah pencerahan dari senior kecapi. Namun dia juga bersedih dengan menghilangnya salah satu orang yang sangat kuat dari dalam dunia ini. Dari pertemuan hingga perpisahan ini dengan sang senior kecapi, meskipun waktunya cukup singkat, namun citra dari senior kecapi di dalam hati Xiaoyan sudah terukir untuk selamanya. Dan Xiaoyan tidak akan pernah melupakan kebaikan dari senior kecapi ini. Xiaoyan kemudian bersujud 9 kali ke arah tempat senior kecapi menghilang. Lalu detik berikutnya Xiaoyan mengambil posisi duduk bersila untuk mencerna hasil pelatihan selama periode waktu ini. Keuntungan yang didapatkan Xiaoyan benar-benar luar biasa. Bahkan dengan kemampuan pemahaman Xiaoyan yang menakjubkan, dia telah mencapai suatu hal yang mungkin sulit dicapai oleh orang lain. Xiaoyan pun duduk tenang di lantai ketiga dari Aula Wenshin selama lebih dari 1 bulan. Tak lama kemudian dia membuka matanya, menepuk-nepuk debu yang ada di pakaiannya, dan kemudian Xiaoyan mulai berdiri. Jika dilihat sekilas, tampaknya tidak ada banyak perubahan dalam diri Xiaoyan, dan hanya Xiaoyan sendiri yang mengetahui perubahan seperti apa yang terjadi pada dirinya. 2 pancaran cahaya terang tiba-tiba saja keluar dari pupil mata Xiaoyan, karena ini adalah tanda kebangkitan kendali kekuatan jiwanya. Xiaoyan tak kuasa berseru setelah merasakan kekuatan jiwanya yang luar biasa. Kekuatan jiwaku telah berkembang menjadi cukup dahsyat. Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan merasa di dalam lantai ketiga Aula Wenshin sudah tidak ada yang dia butuhkan. Maka dari itu dia segera berjalan menuju pintu dari lantai ketiga ini untuk keluar. Di luar Aula Wenshin, musim telah berganti. Awan yang gelap menggantung tinggi di atas langit dari klan Yao. Pemandangan seperti ini terlihat cukup suram. Luka di tubuh dari Yao Lingxi telah sembuh. Meskipun dia masih relatif lemah, namun dia tetap berdiri menatap tajam pada 3 simbol yang ada di dinding dari lantai ketiga Aula Wenshin. Mata dari seorang Yao Lingxi nampak rumit dan dia pun tenggelam di dalam pikirannya sendiri. Tetua ketiga saat ini berdiri di bawah pohon yang besar, juga melihat pada simbol yang ada di lantai ketiga dari Aula Wenshin, membuat wajahnya langsung dipenuhi sebuah keengganan yang cukup mendalam. Meskipun hanya simbol sebelah kiri yang memiliki titik menyala, namun simbol di bagian tengah serta kanan tetap gelap, yang menunjukkan bahwa Xiaoyan tidak terjebak ataupun meninggoy di dalam lantai ketiga itu. Dahi dari pemimpin klan Yao telah berkerut selama 1 bulan penuh semenjak Xiaoyan memasuki tingkat ketiga dari Aula Wenshin. Zhenny tetap berdiri dengan tubuh yang kokoh. Ekspresinya juga terlihat nampak khawatir, namun dia selalu percaya bahwa Xiaoyan akan baik-baik saja dan mungkin akan keluar membawa sebuah keterkejutan bagi semua orang. Nan Erming hanya bisa diam seperti patung, sementara bayangan ungu terus mengedipkan matanya, mengusap bibirnya, dan dia nampak lebih gelisah daripada seorang Zhenny. Tidak ada satupun orang di tempat ini yang mengetahui kapan Xiaoyan akan muncul dan keluar dari lantai ketiga Aula Wenshin itu.
Tak lama kemudian, terdengarlah suara krakak krakak. Pintu yang berat dari aula Wenshin secara perlahan terbuka, yang kemudian sosok pemuda yang menggunakan jubah berwarna hitam yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga di hadapan semua orang. Kecuali Yao Lingxi dan juga tetua ketiga, hampir semua orang merasa jantung mereka berdebar dengan kencang. Tidak ada sorak-sorai, hanya suara desahan lega. Secara bersamaan, pemimpin klan Yao menggosok matanya dengan tangannya sendiri dan memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Kemudian tangan kirinya mengelus janggutnya, lalu mencabut beberapa helai rambut yang ada di janggutnya tersebut. Dan dia benar-benar sadar bahwa ini bukan sebuah mimpi, karena orang itu memanglah Xiaoyan. Raut wajah dari pemimpin klan Yao dipenuhi perasaan lega dan juga kegembiraan yang luar biasa. Tubuh dari Zeni bergetar tak terkendali. Air mata tiba-tiba terjatuh di pipinya. Pada saat yang sama Nan Erming juga langsung bergerak. Senyum muncul di wajahnya yang sangat tampan. Bayangan ungu langsung melompat, melambaikan tangan ke arah Xiaoyan penuh dengan semangat. Di bawah pohon yang besar, pupil mata dari tetua ketiga langsung menyipit dan kemudian dia tertawa dengan getir. Lalu tetua ketiga terbatuk, memuntahkan cairan merah. Tubuhnya terhuyung mundur, hampir terjatuh. Yao Lingxi dengan cepat menopang tubuh dari kakeknya ini. Mereka berdua tidak mengatakan apapun, hanya secara diam-diam memandang ke arah Xiaoyan yang telah keluar dari aula Wenshin, lalu kemudian menundukkan kepalanya. Berdiri di depan pintu masuk dari aula Wenshin, Xiaoyan telah menundukkan kepalanya sambil menutup matanya, dan detik berikutnya dia mendongak ke arah langit melihat sinar matahari. Lalu tangan kiri dari Xiaoyan menutupi wajahnya karena sinar matahari ini terasa menyilaukan. Berada di dalam kegelapan selama waktu yang cukup lama, maka Xiaoyan harus membiasakan diri kembali dengan hangatnya sinar matahari. Xiaoyan berkata, sungguh menyenangkan bisa melihat cahaya matahari lagi. Setelah mengatakan hal seperti itu pada dirinya sendiri, Xiaoyan pun melompat. Dia langsung mendarat di depan pemimpin klan Yao. Xiaoyan tidak mengatakan apapun, tapi langsung membungkukkan badannya, memberikan hormat dan juga rasa terima kasih yang mendalam. Pemimpin klan Yao tersenyum penuh dengan kepuasan. Bagus sekali, bagus sekali. Aku benar-benar gembira hari ini. Pemimpin klan Yao juga telah merasakan bahwa kekuatan jiwa milik Xiaoyan telah meningkat. Setelah memberikan hormat pada kakek gurunya, Xiaoyan berdiri kembali. Pandangan matanya menyapu pada para tetua, dan detik berikutnya dia melihat pada Zeni. Hal itu membuat Zeni berdebar, lalu tersenyum dan menganggukkan kepalanya menanggapi tatapan mata dari Xiaoyan. Ini adalah sebuah kepuasan dari seorang Zeni terhadap Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tahu betul bahwa di antara semua orang di dalam tempat ini, Zenilah yang paling peduli dengan dirinya, dan bahaya yang mengancamnya juga yang paling besar. Karena perjanjian darah antara Zeni dan juga Xiaoyan belum terlepas, Zeni bisa dikatakan telah berjuang bersama di dalam aula Wenshin dengan nyawanya. Karena apabila Xiaoyan mati di dalam tempat itu, maka Zeni juga akan mati. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada Zeni dalam jangka waktu yang cukup lama, yang kemudian itu menandakan bahwa seolah Xiaoyan berjanji pada Zeni bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati kasih sayang dari gadis cantik ini. Zeni yang memahami pikiran dari Xiaoyan langsung menyeka air matanya, seketika diselimuti dengan kebahagiaan. Nan Erming dan juga bayangan ungu mendekat Xiaoyan sambil berkata, "Tuan muda Xiaoyan, akhirnya kau keluar juga." Xiaoyan pun langsung melihat pada Nan Erming dan juga bayangan ungu tersebut. Dia tersenyum sambil membuka lebar tangannya dan kemudian memeluk erat-erat mereka berdua. Tangan Nan Erming di bahu Xiaoyan terasa kuat, sementara bayangan ungu menangis bahagia. Merasakan kasih sayang dari saudara-saudaranya ini, hati Xiaoyan pun menjadi hangat. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan melepaskan tangannya, menepuk punggung Nan Erming beberapa kali, lalu menatap para tetua dari klan Yao. Di bawah tatapan mata dari Xiaoyan ini, mengingat ketidakramahan mereka sebelumnya terhadap Xiaoyan, membuat para tetua itu wajahnya sedikit memerah dan suasananya menjadi hening. Di dalam benua Dodi, kekuatan sangat dipuja.
individu yang kuat atau para jenius berbakat bisa dengan mudah mengubah sebuah persepsi seseorang, terutama ketika jenius yang luar biasa seperti Xiaoyan saat ini telah menjadi murid dari seorang pemimpin klan Yao. Dengan begitu, seseorang tidak diketahui siapa yang harus berbangga dalam hal ini. Tepuk tangan tiba-tiba terdengar dari salah satu tetua, yang tidak lain itu adalah Tetua Agung. Dia awalnya cukup menentang Xiaoyan, namun pada akhirnya memiliki sebuah kebanggaan. Tepuk tangan itu langsung disusul oleh tetua kedua dan juga para tetua yang lainnya. Menghadapi tepuk tangan dari para tetua, klan Yao tersebut membuat Xiaoyan cukup kaget, dan akhirnya dia merasakan keramahan dari mereka. Hubungan Xiaoyan dengan klan Yao saat ini mungkin akan jauh lebih mendalam. Terlebih lagi sikap para tetua itu juga telah berubah, tidak lagi meremehkan seorang Xiaoyan. Xiaoyan pun terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia melangkah maju menuju sebuah pohon besar tempat Yao Lingxi dan juga tetua ketiga berada. Tepuk tangan dari para tetua langsung mereda seketika. Di bawah pohon besar itu, sambil menyaksikan Xiaoyan berjalan ke arahnya, Yao Lingxi masih menopang tubuh dari tetua ketiga yang gemetar hebat. Tetua ketiga pun berkata di dalam hatinya, akhirnya kau datang untuk mempermalukan diriku. Namun faktanya sebuah keengganan telah lenyap begitu Xiaoyan muncul dari lantai ketiga aula Wenshin dan melihat Xiaoyan berjalan menuju arahnya, seolah-olah untuk mempermalukan seorang Yao Lingxi dan juga tetua ketiga, membuat gelombang amarah kembali muncul di dalam hati mereka berdua. Tetua ketiga berusaha sekuat tenaga untuk tidak menatap siapapun, dan dia merasa bahwa semua orang telah memandangnya seolah-olah seperti bahan lelucon. Secara lambat laun, dia tak lagi bisa menahan diri. Wajahnya pun langsung memerah dan dia berteriak dengan keras pada Xiaoyan, sebenarnya apa yang kau inginkan? Xiaoyan tersenyum tidak menjawab kata-kata dari tetua ketiga ini. Tapi detik berikutnya Xiaoyan langsung mengulurkan tangannya ke arah Yao Lingxi. Melihat hal itu, Yao Lingxi kaget dan berkata, kau? Amarahnya pun langsung membeku di wajahnya, tak mampu mengucapkan kata-kata lanjutan. Namun ketika Yao Lingxi melihat pandangan mata dari seorang Xiaoyan yang tidak melihat adanya ejekan dan juga penghinaan, melainkan pada saat ini mata Xiaoyan memancarkan sebuah keramahan yang tulus dan juga kedekatan yang bisa dipercaya. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Xiaoyan mengulurkan tangannya ke arah Yao Lingxi? Apa artinya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.